Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Poli Fisioterapi RSUD Sumedang. Kali ini saya akan membahas mengenai fisioterapi anak, khususnya pada gangguan tumbuh kembang. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan serta fungsi seorang anak dengan pola yang teratur seperti perkembangan gerak, perkembangan bahasa, perkembangan intelektual, dan perkembangan emosi. Anak ini dapat dikatakan memiliki gangguan pada tumbuh kembang ketika seorang anak ini tidak bisa melakukan kemampuan pada batasan usia maksimal seseorang ini anak belajar. Apa ya penyebab dari gangguan tumbuh kembang anak? Gangguan tumbuh kembang pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adalah penyakit gangguan saraf. Contohnya adalah cerebral palsy. Selanjutnya adalah gangguan kongenital atau bawaan dari lahir seperti Down syndrome, gangguan genetik, serta adanya gizi yang kurang dan lingkungan yang kurang stimulasi. Fisioterapi dapat memberikan pelayanan pada anak dengan gangguan tumbuh kembang, baik motorik kasar maupun motorik halus pada tangan, untuk meningkatkan perkembangan anak secara optimal. Apakah Bapak Ibu tahu sebenarnya perkembangan anak normal itu seperti apa? Yuk sama-sama dilihat ya dan disimak, karena sebagai orang tua, ketika perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya, harus memberikan stimulasi yang lebih ekstra agar perkembangan anak kita ini menjadi optimal. Berikut merupakan tabel normal perkembangan gerak kasar pada anak. Berikut merupakan tabel normal perkembangan motorik halus atau tangan pada anak. Berikut merupakan cara menstimulasi tumbuh kembang anak di rumah. Jangan lupa disimak ya. Yang pertama adalah berguling. Posisikan anak miring ke satu sisi, lalu berikan mainan, dan instruksikan anak untuk mengambil mainan tersebut. Lakukan cara ini berulang untuk menstimulasi anak. Cara menstimulasi berguling yang kedua adalah posisikan anak tengkurap sambil diberikan mainan di depan. Lakukan gerakan ini sesering mungkin untuk menguatkan otot-otot leher anak agar lebih mudah melakukan berguling. Selanjutnya adalah mengajarkan bagaimana caranya tahapan berguling. Cara yang pertama, posisikan anak terlentang. Secara perlahan, ayah dan ibu menyilangkan salah satu kaki ke kaki yang lain. Tunggu respon anak untuk bergerak ke arah kaki yang disilangkan. Saat anak belum mampu untuk merespon, berikan dorongan pada bokong agar anak dapat memutar ke arah tengkurap. Lakukan gerakan ini secara berulang. Cara yang kedua, posisi anak masih terlentang. Secara perlahan Bapak Ibu menyilangkan tangan anak satu ke arah yang lain. Tunggu respon anak untuk bergerak. Saat belum ada respon, berikan dorongan pada bahu anak untuk memutar ke arah tengkurap, dan lakukan gerakan ini secara berulang pula. Selanjutnya adalah stimulasi duduk stabil. Posisikan anak duduk dengan kedua kaki menekuk lebar, seperti sila namun tidak bersilangan, seperti ini, dan arahkan kedua tangan anak untuk menyangga tubuh di depan. Posisi ayah sama ibu berada di belakang anak untuk menjaga anak agar tidak jatuh ke belakang, namun tidak bersandar. Secara perlahan, ayah ibu memberikan tekanan pada tangan
Posisikan anak tidur telentang, lalu dimiringkan ke satu sisi. Satu tangan ayah ibu berada di pundak, satunya lagi berada pada paha depan untuk menahan. Secara perlahan, anak dibangunkan ke duduk dari posisi miring dengan tumpuan satu tangan anak menunggu. Lakukan gerakan ini berulang untuk memberi informasi tahapan keduduk pada anak. Selanjutnya adalah stimulasi merangkak. Posisikan anak posisi seperti akan merangkak dengan kedua kaki ditekuk dan kedua tangan menumpu seperti anggong-anggong. Berikan mainan di depan untuk menstimulasi anak agar terpacu untuk maju. Saat anak belum bisa maju mandiri, ayah dan ibu memberikan bantuan untuk memajukan salah satu kaki. Tunggu respon anak. Ketika anak belum mau juga memajukan tangannya untuk mengambil mainan, ayah ibu memberikan bantuan memajukan salah satu tangan yang bersilangan dengan kaki yang dimajukan pertama. Lakukan gerakan ini secara berulang untuk mengajarkan gerakan bersilangan untuk merangkak. Stimulasi berikutnya adalah stimulasi berdiri. Posisikan anak bermain sambil berdiri sesering mungkin. Ayah ibu berada di belakang anak. Cek telapak kaki anak apakah sudah menapak atau belum. Berikan tekanan pada sendi-sendi kaki, yaitu pada pergelangan kaki dan juga pada lutut untuk menstimulasi sensorik atau rasa. Berikan goyangan ke kanan dan ke kiri pada pegangan di bagian pinggang untuk menstimulasi keseimbangan berdiri. Dan lakukan gerakan ini secara berulang. Yang pertama adalah posisikan anak tidur terlentang. Ayah ibu memberikan tekanan atau pijatan lembut pada telapak kaki dan kakinya. Berikan pijatan lembut searah jari kaki ataupun memutar untuk menstimulasi sensoris pada telapak kaki anak. Setelah itu, ayah ibu memegang kedua kaki anak pada bagian betis untuk melakukan senam. Gerakan tekuk dan lurus secara bergantian dan dilakukan berulang, boleh salah satu kaki dulu. Dan gerakan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot pada kaki. Cara yang ketiga adalah berikan mainan untuk dorong anak, untuk menstimulasi langkah anak, dan hindari memakai baby walker.